Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan penyambungan atau stek sambung tanaman. Namun sebelumnya saya ingin mencoba memberikan satu pengalaman yang sering saya lakukan. Ini contohnya, ini tanaman pinggir jalan hanya tumbuh sendiri di sini. Ini kejepit di sini dengan tembok. Dulu di sini sebetulnya tanaman ada yang sudah saya ambil, tapi sudah saya lakukan penyambungan, kemudian sambungan itu, dan ada batangnya tersisa. Biasanya muncul tunas-tunas baru. Nah, ini yang saya ambil. Nah, di sini tunasnya. Ini dia membawa akar biasanya. Nah, ini cukup panjang. Dia bahkan ini seperti ini. Jadi tidak perlu saya potong. Namun di sini ini saya potong saja, kemudian saya letakkan di sini. Jadi saya tidak secara khusus saja. Jadi saya letakkan sini, nanti akan bisa saya ambil lagi suatu waktu. Nah, ini jadi kadang saya semai seperti ini. Kita lanjut. Jadi banyak cara untuk mendapatkan bibit jambu untuk rootstocknya, untuk akar bawahnya. Biasanya kalau saya makan jambu, biasanya saya letakkan saja sisa-sisa yang saya makan, yang ada bijinya saya taruh di mana saja. Nah, contohnya seperti ini, ada tumbuh juga di sini. Nah, ini karena ini kita cabut saja. Kalau jambu ini cukup kuat. Nah, ini sudah membawa akar, insya Allah nanti sudah bisa tumbuh dengan begini. Oke sahabatku, itu salah satu cara untuk mendapatkan akar bawah, baik sengaja kita tanam maupun hanya sekedar kita titip di polybag yang ada. Oke sahabat, jambu ini mudah sekali untuk tumbuh, baik biasanya dari bawah. Dia banyak juga tumbuh cabang-cabang dari bawah, bisa untuk diambil untuk rootstock atau akar pohon bawah. Oke sahabat, karena kita akan melakukan penyambungan dengan menggunakan pucuk di atas entres. Entresnya adalah jambu kristal, maka kita ambil pucuk dari jambu kristal. Kalau ini kan jambu lokal, bahkan jambu ini macam-macam juga, karena yang tumbuh sekarang di sekitar rumah saya ini cukup banyak macamnya, selain daripada kristal. Tapi ini yang pasti, ini yang kristal, yang sempat saya selamatkan, saya cangkok di dalam sana, tenggelam, jadi sempat mati indukannya. Jadi yang saya harap untuk saya kembangkan tinggal ini, saya ambil pucuknya dari sini. Contoh buah-buahnya seperti ini berbunga, cukup banyak bunganya. Dan kemarin banyak buahnya, kemana ini buah kecilnya ini? Oh, sudah diambil ini. Masa jatuh sih? Rasanya enggak jatuh ini. Ada kemarin banyak buahnya di sini. Sudah diambil, dikiranya matang sudah anak-anak ini, masih kecil banget. Ya Allah. Nah, inilah repotnya karena di pinggir jalan sahabat. Jadi anak-anak ini kebetulan di rumah kita ini banyak yang ngaji. Belum berapa hari ini saya ambil di sini pucuknya, dan kemudian saya ada buahnya. Ini kok nampaknya jatuh. Oke, ini bunga, ini saya ambil dari pucuk dari sini lagi. Oke. Nah, ini saya ambil 2. Ya, oke. Apakah gara-gara saya ambil pucuknya sehingga dia jatuh? Tapi rasanya enggak ada jatuh ini. Dan kemudian seperti ditarik nih. Contohnya seperti ini maksud saya. Jadi walaupun tidak kita semai, kita hanya ngambil dari yang ini saya tanam di pot. Ceritanya saya mau buat bonsai, tapi ini. Oke sahabat, ini sudah yang tadi kita cabut, yang bibit-bibit yang sudah kita cabut, kita coba repotting di sini. Kita letakkan di polybag satu persatu.
Ini sudah selesai. Dan kita akan melakukan penyambungan, tapi bukan ini. Karena ini masih stres, belum pulih. Jadi bukan ini yang kita lakukan. Ini hanya contoh saja proses. Kalau kita mau melakukan penyambungan, bisa kita buat bibit dari semayan. Bisa kita buat hanya cabut-cabut seperti tadi, yang baik di pinggir jalan, yang lokal. Kemudian nanti kita akan melakukan penyambungan, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan melakukan penyambungan dari ini. Ini ada satu polybag yang gagal tumbuh karena ketika saya biarkan saja ini di luar kemarin, ini saya nggak sungkup. Kemudian saya coba biarkan seperti ini. Kemudian dia tumbuh di bawahnya, dia mengalami gagal. Ada dua kemungkinan gagalnya di sini karena saya tidak melakukan sungkup. Saya sampai sini saya ikat, atau mungkin karena munculnya tunas baru di sini. Belum sempat connect di sini, sudah muncul di sini. Nah, ini harus diwaspadai dalam sambungan. Jadi harus kita matikan seperti ini. Dan kemudian yang kita biarkan tumbuh yang di atas. Nah, kalau dibiarkan seperti ini akan mengalami kematian. Nah, ini kita buka dulu. Dan baru kita melakukan penyambungan. Tadi sudah saya mengambil tadi pucuknya, saya nggak tahu taruh mana tadi. Nah, ini ada pucuk di dalam ini, kita buang saja. Nah, kemudian kita akan melakukan penyambungan. Ini kan gagal, kita potong dari sini saja. Jadi kita gunakan gunting. Ini kita buang saja sampai sini. Ini aja. Nah, ini jadi kita dari situ mulainya lagi nanti. Kita akan melakukan sambungan. Kemudian, sahabat, ini pucuk tadi ada yang hilang tadi yang sudah saya ambil, terpaksa ambil ulang lagi. Ini kita ambil pucuknya yang ini. Kita akan melakukan penyambungan. Ini tadi saya katakan bahwa ini sesuatu yang sudah pernah saya lakukan, sambungan yang sudah pernah saya lakukan tapi gagal. Saya akan melakukan penyambungan ulang. Kita rapikan di atasnya itu. Kemudian ini saya ambil, kalau yang ini kemarin saya ambil ini samping. Ini saya lakukan model kayak sambung sisip. Ini kembali lagi saya lakukan. Kalau tadi ini yang gagal nampaknya seperti tapi itu bukan masalah. Jadi saya ini lakukan seperti sambungan sisip. Maksudnya seperti ini, irisannya hanya sebelah memanjang, sebelahnya pendek. Nah. Oke, seperti ini ya. Jadi irisannya seperti ini, cuma sebelah. Kemudian kita ambil tipis sekali. Jadi hanya kulit luarnya ini. Kita ambil sedikit, jadi tidak. Kemudian kita potong seperti itu. Jadi setelah, nah seperti ini hasilnya. Tapi nampaknya terlalu panjang tadi saya buat. Jadi kita potong lagi. Kurang dalam ini. Jadi seperti ini saja. Nampak kurang dalam, masih terlalu banyak yang tersisa. Maksudnya ada kelihatan terbalik ya. Maksud saya kenapa saya harus serapi mungkin di sini supaya tidak terlalu panjang yang bekas irisan muncul ke atas. Oke, kemudian kita lakukan pengikatan. Oke, seperti ini sahabat.
Kemudian kita ikat ke atas sampai ke atas. Ini saya tidak lakukan sungkup ini. Jadi sungkupannya, pengikatnya ini yang ada. Kita cukup pakai 2 ruas ini, 2. Karena kita tidak pakai sungkup, kita potong ini aja supaya bisa kita ini terlanjur salah. Maksudnya di sini tadi harusnya terbuka terus ini. Tadi terlilit sudah tadi, tidak. Jadi ini saya ikat begini saja. Jadi nanti kita hawasin yang di bawah supaya tidak tumbuh. Dia nanti di sini ada baru kita buka. Ya, atau paling tidak 1 minggu sudah mulai kita buka. Untuk menjaga, karena biasanya agak sulit juga untuk menembus ke atas. Nah, ini contohnya seperti ini yang berhasil. Nah, ini kan ini akan ada tunas keluar ini. Tuh, tunas ini kita harus matikan. Tidak boleh keluar lagi tunas di bawah ini selain yang di atas. Nah, ini saya kasih 2 ruas juga, maka dia muncul di sini cuma 1. Jadi hanya 3 cabang. Cabang sebelah sini nampaknya tidak tumbuh. Jadi hanya 3. Oke, sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini tentang tutorial cara membuat bibit, dan cara prosesnya tadi cukup panjang. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.